Assalamualaikum, selamat datang di my YouTube channel. Kali ini aku mau sharing pengalaman yang sangat amat tidak menyenangkan, bahkan sampai sekarang masih mengganjel di dalam hati gitu kan. Jadi kronologinya, aku dimintain uang tiba-tiba sama petugas PLN untuk kelebihan beban. Awalnya tuh ya ceritanya, aku itu di Bandung, udah lama banget di Bandung, terus pindah ke Ciamis, dan aku kayak nuntut bikin kecil-kecilan rumah sendiri gitu. Nah, untuk sementara sebelum rumahnya jadi, aku tinggal di rumah nenek aku. Nah, pas pindah ke Ciamis, sebelum rumahnya sampai jadi bisa ditempatin, sementara sebagian barang-barang aku simpan di rumah bekas nenek aku. Jadi rumah itu dulunya dipakai sama nenek aku, kemudian dipakai sama paman aku, adiknya ayah aku, tapi dia udah pindah dan mungkin kosong sekitar 2 tahunan gitu kayaknya. Pas awal aku masuk itu kan keadaannya gelap ya, karena nggak ada yang nempatin. Terus aku coba colokannya satu persatu dan mati, cuma nyisain satu colokan aja yang masih bisa dipakai. Terus aku coba nyalain dari satu colokan itu, aku ke terminal, terus aku coba nyalain 2 lampu, yang mangkok lampunya tuh langsung dicolokin ke stop kontak gitu loh. Aku nyoba 2 lampu, ternyata jegrek mati itu. Nah, kaget dong, padahal setahu aku itu 450 watt. Aku cari-cari tahu gitu, sampai akhirnya warung di dekat rumah nenek aku tuh bilang kalau dari dulu mereka berdua itu pakai si listrik yang 450 watt tuh berdua, jadi gantian gitu bayarnya, 2 bulan sekali itu gantian. Terus karena aku berpikirnya aku nggak lama, aku cuman kayak buat nyimpen barang-barang dan butuh penerangan aja kalau malam hari, akhirnya aku ikutin dong. Udah gitu posisinya aku orang baru, jadi udah aku ikutin yang udah berjalan aja, udah berjalan lama dari dulu itu intinya. Selang udah beberapa bulan ya aku tinggal di sana, terus ada petugas PLN yang datang, tapi waktu itu yang nemuin itu ayah aku, bukan aku, karena kebetulan aku nggak ada di rumah. Nah, pada saat itu aku taunya ayahku tuh bilang ada petugas PLN biasa ngecek-ngecek, jadi kayaknya waktu itu nggak nyerita apa-apa sih, atau nggak kayak menjelaskan apa-apa gitu ke bapak aku. Jadi waktu itu aku nganggapnya sama ayah aku tuh kayak pemeriksaan setiap bulan seperti biasa. Terus selang 2 bulan kalau nggak salah atau 3 bulan itu ada lagi yang datang, kebetulan nggak ada di rumah ya, semuanya cuman aku dong yang ada di rumah, jadi aku yang langsung menerima orang itu, petugas PLN itu. Nah, intinya dia bilang, Bu, kami minta 300.000 ya untuk kelebihan beban, katanya tuh. Nanti kami kasih surat, kalau misalnya nanti ada petugas PLN lagi yang datang, tinggal kasih surat ini. Pas petugas PLN bilang gitu, sempet kayak diem dulu nih, terus kok tiba-tiba minta uang apa ya, kayak belum ngerti gitu, belum mencerna. Terus aku tanya dong, ini uang untuk apa ya, kelebihan beban gimana ya. Setahu saya nih, kalau misalnya listrik itu kita bayar sesuai pemakaian, berarti kalau misalnya setiap bulan kita bayar, berarti udah dong kita bayar yang kita pakai. Nah, ini uangnya tuh untuk apa, sistemnya tuh kayak gimana gitu, tolong jelasin. Terus dia bilang, jadi ini tuh kelebihan beban. Kelebihannya itu didapat dari kalau misalnya 450 watt itu kesanggupan, misalnya tuh mesinnya tuh 120, nah ini tuh setiap bulan tuh bisa sampai 200. Nah, logika saya gitu ya, yang orang awam, kalau mesin kemampuannya 120, kalau ini misalnya lebih gitu ya dari kemampuannya, otomatis mesinnya mati dong, gak bisa berjalan. Atau ibaratnya kalau listrik itu ngejegrek gitu mati, turun, kok ini mesinnya tetap bertahan gitu, terus malah jadi jatuhnya kelebihan beban. Terus langsung kayak refleks, ini mesinnya bukan standar PLN ya. Terus dia bilang kemungkinan. Aduh, disitu shock banget sih. Shocknya tuh gini, kalau orang awam gitu kayak kita, biasanya pakai listrik tiap bulan ya pakai aja terus bayar udah. Terus ini tiba-tiba dibilangin mesinnya bukan standar PLN, pegang aja nggak pernah pegang tuh, kalau misalnya dia turun baru dipegang. Ini ibaratnya kalau misalnya standar
mestinya bukan PLN, berarti udah dioper-oper dong. Itu nggak pernah. Jadi kayak langsung shock banget, kayak diminta duit 300.000 gara-gara mesinnya bukan standar lagi. Ibaratnya kayak kalau bahasa Sundanya tuh ketempuhan untuk mau bertanggung jawab atas yang nggak kalian lakukan. Aku tuh harus bertanggung jawab atas sesuatu yang nggak pernah aku lakukan. Jangankan ngelakuin itu, tahu hal kayak gitu aja nggak pernah tahu. Dia langsung shock banget, kayak aku tuh harus berkewajiban membayar atas kesalahan yang sama sekali nggak pernah aku lakukan. Tahu aja enggak. Dari situ aku langsung bilang, minta waktu ya, aku mau cari tahu dulu ke orang-orang rumah gitu. Abis itu si petugas PL-nya tuh pulang karena aku minta waktu, aku pengen cari tahu dulu, nanti aku mau urusnya langsung ke kantor gimana baiknya harus diapain. Dan aku juga nggak mau kalau kata dia dibiarin gitu aja, karena ibaratnya itu masalah tuh jadi kayak membengkak gitu kan, kayak makin panjang. Nanti kalau ada petugas PLN lagi kesini terus bilangnya gini-gini lagi, saya lagi gitu yang kena, yang mungkin kebetulannya saya belum pindah dan masih tetap di rumah itu. Jadi kayak udah aku mau butuh waktu untuk cari tahu dulu, nanti aku mau urusin langsung ke petugas PLN-nya, terus langsung standarin yang bener-bener standar bawaan PLN supaya masalah itu beres di situ. Aku nggak mau kalau dibiarin aja, nggak mau, takutnya jadi makin panjang yang kena aku lagi. Udah akhirnya malamnya aku langsung diskusiin satu keluarga, aku tanya ada nggak yang ngoprek, ada nggak yang pegang, yang merubah gini-gini, pasang sesuatu atau nyuruh orang untuk gantiin itu, dan semuanya tuh bilang enggak, boro-boro tahu hal kayak gitu aja enggak gitu. Soalnya yang cowok-cowok nih kayak aku sama suami aku tuh mereka sibuk ngurusin rangkai, boro-boro yang hal kayak gitu yang biasanya standby di rumah itu para emak-emak doang, kayak aku sama ibu aku dah. Nah para emak-emak tuh tahu apaan gitu, awam, boro-boro tahu menang hal kayak gitu. Jadi di situ langsung aku cari tahu ke tukang warung, tanya-tanya kalian pernah nggak ngoprek atau ganti sesuatu, dan mereka bilang enggak. Mereka bilang enggak tahu sama sekali, nggak pernah ngoprek kayak gitu, katanya tuh bilangnya gitu. Dan pas aku bilang ya udah ini jadi tanggung jawab kita berdua ya, soalnya ini kan dia bilangnya tuh lama gitu ya, jadi kayak udah lama berdua gitu listrik ini. Terus pas aku tanya ke petugas PLN-nya, katanya ini udah sekitar 1 tahunan gitu, berarti prosesnya dia masih barengan dong sama aku, maksudnya aku entah siapa dulunya gitu pakai listrik ini tuh barengan, jadi seenggaknya masih tanggung jawab bersama dong. Tapi akhirnya dia angkat tangan, dia nggak mau tahu sama sekali karena dia ngerasanya sebulan waktu petugas PLN datang itu, sebulan sebelumnya dia itu minta izin untuk ke atas, katanya mau putusin listrik karena dia mau masang sendiri. Nah aku berpikirnya waktu itu ya udah silahkan, nggak masalah kalau itu keputusan dia. Cuman setelah dia sebulan sebelum petugas PLN itu datang, dia udah putusin listrik, abis itu dia ngerasa ini udah bukan tanggung jawab aku lagi gitu, ibaratnya udah bukan tanggung jawab aku lagi untuk bayar listrik barengan atau ada masalah apapun, itu bukan tanggung jawab aku. Udah angkat tangan, bener-bener gak mau ikut campur. Sedangkan kata petugas PLN-nya itu terjadi udah 1 tahunan gitu, ibaratnya dia kan baru putus sebulan ya. Nah yang 11 bulannya dia masih bersama, harusnya itu tanggung jawab bersama dong, tapi dia angkat tangan. Dan akhirnya mau tidak mau, suka tidak suka, aku harus bertanggung jawab sendirian. Yang bikin deg-degnya sampai sekarang, yang belum menerima ikhlas ridhonya itu ya, aku harus bertanggung jawab sendirian, berkewajiban, mau tidak mau, suka tidak suka, menerima atau tidak, ya pokoknya kamu harus bayar, tanggung jawab kamu. Sedangkan aku sumpah tahu aja enggak, keluarga udah aku udah jujur semuanya tuh bilang enggak, tahu aja enggak, apalagi sampai ngelakuinnya gitu. Jadi itu bener-bener deg sampai sekarang karena aku harus berkewajiban bertanggung jawab
mau tidak mau, suka tidak suka, rela atau enggak, intinya kamu harus bertanggung jawab. Sedangkan aku nggak pernah ngelakuin sama sekali. Aku harus bertanggung jawab pada sesuatu yang nggak pernah aku lakuin gitu. Itu yang bikin gedenya sampai sekarang, bikin belum rela ikhlasnya gitu sampai sekarang. Udah jelas ya soal uang di zaman sekarang gitu, kalau nyari uang 100-2 ribu tuh susah banget, makanya sampai ada orang yang nipu dan segala macem. Tapi itulah, jadi aku bener-bener belum ikhlas sih sebenarnya sampai sekarang, makanya aku sharing ini ke kalian. Dan please banget komen kalau misalnya ada yang kasusnya sama kayak aku pengen tahu di daerah kalian, di tempat kalian itu kayak gimana gitu, apakah sama, apakah ada yang ngalamin juga gitu kan kasus serupa sama aku. Juga pengen ngasih tahu supaya kita lebih aware sama kondisi rumah kita gitu kan, lebih dipantau kalau misalnya ada orang yang coba megang-megang, apalagi sampai ngoprek kilometer. Kalau bisa mau itu petugas apalagi orang lain gitu kan, kalau memang ada yang berusaha megang-megang atau ngoprek kilometer kita tuh kita awasin, kalau bisa kita pantau, kita temenin gitu kan, jadi kita tahu kalau ada apa-apa. Kecuali misalnya kalau kalian keluar kota, dan sebenarnya jujur selama aku tinggal di rumah nenek aku itu aku nggak standby ya, soalnya kadang aku bolak-balik ke Bandung, kadang aku tinggalin selama 2 minggu, jadi sekeluarga tuh masih suka bolak-balik ke Bandung karena kan barang-barangnya nggak sepenuhnya udah diservis ya, kadang sebulan 2 bulan. Nah kalau bisa, kalau memang kalian sering keluar kota, kalian titipin ke tetangga kalian, tolong ya awasin, pantauin rumah sama segala macam keadaannya, kayak kilometernya, jadi kayak lebih kita tahu lah, nggak sampai berani lolos nggak tahu sama sekali gitu. Jadi ini supaya bisa jadi pelajaran buat kita semua untuk lebih aware lagi sih. Sekian video untuk kali ini ya, sharing pengalaman yang sangat-sangat tidak mengenakan gitu, karena masih belum bisa nerima gitu sampai sekarang. Dan jadi kayak pengen tahu apakah ada yang sama ngerasain kasus yang sama kayak aku, jadi pengen tahu, jadi please ya komen. Yaudah, sebelumnya mohon maaf ya untuk segala kekurangan yang ada di video ini. Terima kasih untuk support channel ini yang udah subscribe, like, and comment. Saya juga berterima kasih banyak untuk semua yang udah bersedia nonton video ini sampai akhir, mensupport channel ini, udah subscribe, like, and comment. Terima kasih banyak untuk semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.